Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang nabi yang dikenal dengan Nabi Hizkiel. Menurut riwayatnya, nabi ini diberikan mukjizat yang cukup luar biasa, yaitu menghidupkan ribuan manusia yang sebelumnya ribuan manusia itu telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapa sebenarnya Nabi Hizkiel? Bagaimana kisah Nabi Hizkiel menghidupkan ribuan orang mati? Simak videonya sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Waktu diutusnya Nabi Hizkiel. Pada masa pembuangan ke Babilonia yang dialami oleh Bani Israel yang terjadi pada tahun 586 sampai 538 sebelum Masehi, setelah kerajaan Yudah takluk kepada kerajaan Babilonia baru yang dipimpin Raja Bukhtanasor atau Bikhotunsor atau Nebukadnezar, di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hizkiel alaihissalam bin Buzi al-Ajuz sebagai utusan Allah kepada Bani Israel. Sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Qisasul Anbiya atau kisah para nabi, Nabi Hizkiel alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus pada Bani Israel setelah masa kenabian Musa dan sebelum Nabi Daud alaihissalam. Kata Hizkiel sendiri memiliki arti Allah menyucikannya. Selain itu, Nabi Hizkiel alaihissalam juga dikenal dengan sebutan Hizkiel dan Yehezkiel. Bagi sebagian Bani Israel, Nabi Hizkiel alaihissalam kerap dianggap ekstatik, penghayal, bahkan sakit jiwa. Di masa pembuangan ke Babilonia, Nabi Hizkiel tinggal di Tel Abib, di tepi sungai Kebar. Beliau sempat berumah tangga sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai nabi. Lalu setelah 5 tahun hidup di pembuangan dan di usia 30 tahun, Nabi Hizkiel ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi utusannya. Saat itu Bani Israel selain mulai melakukan penyembahan terhadap berhala, yaitu kepada dewa Baal, mereka juga takut dalam menghadapi wabah penyakit. Nabi Hizkiel menghidupkan ribuan manusia yang telah mati. Riwayat ini dikisahkan oleh Ibnu Ishaq. Saat itu, ketika Bani Israel mangkir dari perintah jihad yang diserukan oleh Nabi Hizkiel lantaran takut mati, desa Dawardan adalah sebuah desa tempat mereka berdomisili yang sedang terserang epidemi penyakit lepra yang mematikan saat itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa desa tersebut sedang terserang wabah taun. Wabah taun adalah sebuah virus ganas yang mana jika di pagi harinya sakit karena virus tersebut, maka di sore harinya akan wafat. Begitu juga kebalikannya, jika di sorenya sakit, maka di paginya akan wafat. Sebab itulah akibatnya banyak penduduk desa melarikan diri dan memilih tinggal di perbatasan negeri. Jumlah pastinya ada banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 4.000 jiwa, 8.000 jiwa, bahkan pendapat lain menyebutkan jumlahnya mencapai 40.000 jiwa. Wabah ini terus berulang di tahun-tahun berikutnya, hingga suatu saat Nabi Hizkiel alaihissalam mengunjungi daerah mematikan tersebut dan melewati jasad-jasad yang telah wafat sebab penyakit tersebut. Di lokasi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Hizkiel alaihissalam, "Apakah engkau ingin aku perlihatkan bagaimana menghidupkan mereka kembali?" Nabi Hizkiel menjawab, "Ya, aku ingin melihatnya." Lalu Nabi Hizkiel pun menggerak-gerakkan jari jemarinya dan atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulang belulang itu berterbangan dan bersatu kembali. Lalu terdengar suara seruan agar daging dan anggota tubuh yang telah raib itu berwujud kembali, dan seruan terakhir menyerukan, "Wahai para jasad, Allah memerintahkan kalian untuk hidup lagi." Maka dengan ini mukjizat pun telah tampak. Tulang belulang yang berserakan itu kembali bersatu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu disempurnakan dengan bersatunya kembali daging dan bagian fisik yang semulanya rusak. Mereka hidup kembali dan berjanji akan menaati Nabi Hizkiel. Ketika orang-orang tersebut telah dihidupkan kembali, mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, tiada Tuhan melainkan Allah." Lalu mereka kembali kepada kaumnya dalam keadaan hidup, padahal tadinya sudah dianggap meninggal.
Sahabat beriman, hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati?" Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Imam At-Tabari rahimahullah mengomentari kisah di balik tafsir surat Al-Baqarah ayat 243 tersebut. Kaum Bani Israel itu dipercepat ajal mereka dan lalu dihidupkan lagi sebagai bentuk siksa, sekaligus pelajaran untuk umat mendatang. Siksa lantaran mereka mangkir dari perintah dan seruan jihad yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Hazkiel alaihissalam. Rasulullah SAW pun bersabda, wabah tersebut pernah ditimpakan sebagai siksaan bagi umat-umat sebelum kalian. Jika kalian mendengar berita tentang penyakit itu di suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah itu. Dan jika penyakit itu mewabah di daerah di mana kalian berada, maka janganlah kalian keluar darinya karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kewafatan Nabi Hazkiel. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Ibnu Ishaq rahimahullah menceritakan, ketika Kalib bin Yofanah kembali ke pangkuan ilahi, yaitu setelah Yusya, semua urusan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Hazkiel alaihissalam bin Buzi, putra Al-Ajuz, yang telah mendoakan kaumnya sebagaimana telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Selain itu, kisah dan syiar nubuat Nabi Hazkiel ini juga terdapat di dalam kitab Yehezkiel yang terdapat di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab agama Nasrani. Nabi Hazkiel akhirnya wafat, namun sayangnya Bani Israel ingkar terhadap komitmen dan perjanjian mereka untuk selalu taat dan tidak melakukan penyimpangan. Sepeninggalan Nabi Hazkiel, mereka kembali menyembah berhala, tak terkecuali kaum Baal, dan mangkir dari syariat. Allah Subhanahu wa taala lantas mengutus Nabi Ilyas alaihissalam yang merupakan salah satu keturunan Nabi Harun kepada mereka yang menentang penyembahan berhala, yang mana Baal yaitu salah satu dewa penting dalam agama Kan'an kuno. Nabi Hazkiel diperkirakan wafat sebelum 397 sebelum Masehi dan dimakamkan di Babel. Makam Nabi Hazkiel terletak di daerah Al-Kifl, yaitu sebuah kota di Irak Tenggara di Sungai Efrat antara Najaf dan Al-Hilah, Irak. Sahabat beriman, Nabi Hazkiel adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. Akan tetapi Bani Israel saat itu kembali mengingkari Nabi Hazkiel, padahal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala saat itu telah nyata pada mereka. Namun hati mereka tertutup dari kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari segala macam penyakit zahir maupun batin, sehingga keselamatan dan kebahagiaan bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang nabi yang dikenal dengan Nabi Hazkiel. Menurut riwayatnya, nabi ini diberikan mukjizat yang cukup luar biasa, yaitu menghidupkan ribuan manusia yang sebelumnya ribuan manusia itu telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, siapa sebenarnya Nabi Hazkiel? Bagaimana kisah Nabi Hazkiel menghidupkan ribuan orang mati? Simak videonya sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Waktu diutusnya Nabi Hazkiel. Pada masa pembuangan ke Babilonia yang dialami oleh Bani Israel yang terjadi pada tahun 586 sampai 538 sebelum Masehi, setelah kerajaan Yuda takluk kepada kerajaan Babilonia baru yang dipimpin Raja Bukhtanasor atau Bikhotunsor atau Nebukadnezar, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hazkiel alaihissalam bin Buzi al-Ajuz sebagai utusan Allah kepada Bani Israel.
Sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Qisasul Anbiya atau kisah para nabi, Nabi Hazkiel alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus pada Bani Israel setelah masa kenabian Musa dan sebelum Nabi Daud alaihi wassalam. Kata Hazkiel sendiri memiliki arti Allah menyucikannya. Selain itu, Nabi Hazkiel alaihissalam juga dikenal dengan sebutan Hizkiel dan Yehezkiel. Bagi sebagian Bani Israel, Nabi Hazkiel alaihissalam kerap dianggap ekstatik, penghayal, bahkan sakit jiwa. Di masa pembuangan ke Babilonia, Nabi Hazkiel tinggal di Tel Abib, di tepi sungai Kebar. Beliau sempat berumah tangga sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai nabi. Lalu setelah 5 tahun hidup di pembuangan dan di usia 30 tahun, Nabi Hazkiel ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi utusannya. Saat itu Bani Israel selain mulai melakukan penyembahan terhadap berhala, yaitu kepada dewa Baal, mereka juga takut dalam menghadapi wabah penyakit. Nabi Hazkiel menghidupkan ribuan manusia yang telah mati. Riwayat ini dikisahkan oleh Ibnu Ishaq. Saat itu, ketika Bani Israel mangkir dari perintah jihad yang diserukan oleh Nabi Hazkiel lantaran takut mati, desa Dawardan adalah sebuah desa tempat mereka berdomisili yang sedang terserang epidemi penyakit lepra yang mematikan saat itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa desa tersebut sedang terserang wabah taun. Wabah taun adalah sebuah virus ganas yang mana jika di pagi harinya sakit karena virus tersebut, maka di sore harinya akan wafat. Begitu juga kebalikannya, jika di sorenya sakit, maka di paginya akan wafat. Sebab itulah akibatnya banyak penduduk desa melarikan diri dan memilih tinggal di perbatasan negeri. Jumlah pastinya ada banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 4.000 jiwa, 8.000 jiwa, bahkan pendapat lain menyebutkan jumlahnya mencapai 40.000 jiwa. Wabah ini terus berulang di tahun-tahun berikutnya, hingga suatu saat Nabi Hazkiel alaihissalam mengunjungi daerah mematikan tersebut dan melewati jasad-jasad yang telah wafat sebab penyakit tersebut. Di lokasi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Hazkiel alaihissalam, "Apakah engkau ingin aku perlihatkan bagaimana menghidupkan mereka kembali?" Nabi Hazkiel menjawab, "Ya, aku ingin melihatnya." Lalu Nabi Hazkiel pun menggerak-gerakkan jari jemarinya dan atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulang belulang itu berterbangan dan bersatu kembali. Lalu terdengar suara seruan agar daging dan anggota tubuh yang telah raib itu berwujud kembali, dan seruan terakhir menyerukan, "Wahai para jasad, Allah memerintahkan kalian untuk hidup lagi." Maka dengan ini mukjizat pun telah tampak. Tulang belulang